Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami puja. Tidak ada Allah lain seperti-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan lain seperti-Mu Tuhan Yesus, yang mau, yang sanggup memberikan begitu kasih-Nya yang sangat luar biasa. Anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau selamatkan jiwa kami Tuhan dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami persembahkan di dalam nama kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya biarkan setiap pujian yang kami naikkan Tuhan berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau lebih lagi untuk kami menyembah, menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Bagaimana kabarnya Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus? Luar biasa, sehat semua, tidak ada yang sakit. Kita semua bersukacita, lambaikan tangan saudara-saudara. Haleluya. Kita masuki hadirat Tuhan dengan hati bersyukur.
bersaksi untuk kita dengar bersama-sama menguatkan iman kita. Tidak ada? Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama lagi. Kita akan pujikan Allah Kudus.
Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Silakan siapkan hati kita kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan hati kita Tuhan. Kami rindu diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berarti hati kami Tuhan. Berkati hati kami Tuhan. Agar firman-Mu tidak sia-sia Tuhan saat kami mendengarkan. Haleluya Yesus.
hati yang berdoa untuk firman Tuhan saat ini. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Allahku yang baik. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami boleh bersekutu bersama, memuji dan menyembah. Di awal ibadah kami sudah memuji menyembah nama-Mu. Engkau sudah mendengarkan suara kami, Bapa. Engkau sudah mendengarkan ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengar suara-Mu. Kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami, Bapa. Kami rindu diberkati oleh Tuhan. Kami rindu diberkati, dipulihkan, diarahkan, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kami tidak tersesat di dalam perjalanan iman kami, tetapi kami tetap berjalan di jalan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana. Terima kasih ya Tuhan, kami mempersiapkan hati pikiran kami, telinga kami hanya untuk Tuhan. Saat ini Bapa, berbicaralah, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan karena kemampuan hikmatnya, tetapi biarlah semuanya ini datangnya daripada Tuhan, yang akan memberkati kami semua yang hadir pada saat ini Bapa, supaya di dalam ibadah kami berkenan di hati Tuhan. Inilah Tuhan kerinduan kami. Ulang nanti kami membawa berkat yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Mbak. Tuhan, selamat siang. Kita sampai pada bagian dari mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku kok merinding kan? Ya, mungkin karena aku punya Tuhan yang apa tadi? Besar. Lihat yang besar-besar itu. Langsung saja kita membuka satu kebenaran Tuhan dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Mari kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama dengan intonasi yang benar, tidak usah kesusu supaya kompak dan seragam. Oke, semua sudah dapat? Ya, mohon maaf, tidak peduli tua kecil, dewasa, muda, semua harus berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Amin. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Silakan. Belum rasa? Oke. Kok di aku ada tulisan yang duplikat? Apa ya? Ya, judul bukan khotbah ya. Saya ingin menyampaikan satu pelajaran dasar dari yang namanya agama Kristen. Tidak untuk menggurui, tetapi untuk menrefresh atau menyegarkan ingatan kembali. Barangkali dulu pernah diajar, bagi yang pernah, atau bagi yang belum pernah, supaya ini memperlengkapi yang namanya dasar iman Kristen kita.
supaya kita tidak beragama itu secara buta. Buta itu artinya sakar PDW. Aku serono ya rono, sengiwo-ngiwo, senengan-nengan, lurus-lurus, tidak seperti itu. Kita beragama itu ada yang namanya aturan. Jadi tidak bisa sakar PDW. Nanti ada di bagian yang akan saya sampaikan. Nah, judulnya adalah diselamatkan oleh iman. Dasar kebenarannya sudah kita baca bersama dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Next. Ya. Sebelum ini apa tadi? Nah ini. Sebelum kita mempelajari sesuatu ya, ini berlaku tidak hanya urusan agama, urusan rohani, tapi juga urusan apapun. Ya, pas saya pakai slide mesti gitu. Ada susah loh bikin slide. Itu dimasukkan di EW atau PowerPoint langsung? EW. PowerPoint aja langsung. Mohon maaf. PowerPoint kalau masukkan EW berat. Tenang, nanti ini saya share di grup, jadi nanti kalau mau pendalaman di KKA banyak komplain. Belum saat? Maaf, Pak Gembala dan Bu Gembala. Ini desknya dimatikan. Oke, saya lanjut saja. Dalam melakukan satu pembelajaran itu memerlukan yang namanya itu presuposisi. Ada yang tahu presuposisi? Ini dari bahasa Inggris, presuposisi ya. Kalau di Indonesia kan itu artinya pra-anggapan. Tahu ya? Pra-anggapan. Pra itu sebelum, anggapan itu yang tak anggap gitu. Pikiran saya, asumsi saya. Sebelum berasumsi. Nah, ketika kita melakukan satu pembelajaran tentang iman ini, diselamatkan oleh iman, ini bahasa Yunaninya itu sola fide. Nah, itu diperlukan yang namanya next. Masih tidak bisa. Coba bisa dikali. Nah, kok aku kan ngomong next. Oke, presuposisi dalam melakukan pembelajaran mengenai sola fide. Presuposisi itu artinya pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Tindak tutur itu perkataan ini yang bisa saudara dengarkan. Nah, ketika kita akan mempelajari yang namanya sola fide, kita harus punya pra-anggapan yang sama. Kalau anggapannya berbeda-beda, nanti tidak bisa dapat poin pembelajaran. Ini yang penting. Nah, dalam mempelajari tentang diselamatkan oleh iman ini harus didasarkan pada yang pertama, bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran.
Saya tidak memakai tafsiran William Barclay, Hendrickson dan lain sebagainya sebagai sumber kebenaran. Saya mendasarkan sumber kebenaran hanya pada Alkitab, bukan artikel di internet, bukan catatan renungan harian, tidak, hanya Alkitab. Itu satu-satunya sumber kebenaran. Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Ini bisa kita temukan pada poin yang pertama, pengakuan iman GSIA. Itu anggapan yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa anugerah keselamatan yang kita terima itu meliputi pembenaran. Ini ada seharusnya pelajaran agama. SMA dulu ada. Meliputi pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Jadi kalau keselamatan itu ibarat bungkusnya rujak ya. Nah, di dalamnya itu ada 3 ini: pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Tidak bisa kita mengaku diselamatkan kalau kita tidak dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Itu artinya keselamatan. Oke, next. Nah, tentang sholat ide ini, kita harus membatasi ruangnya terhadap 4 ini. Sholat ide itu adalah hasil reformasi gereja tanggal 31 Oktober tahunnya itu 1517. Kalau ada yang ingat, kalau tidak salah di tahun 2017 saya menyampaikan tentang sholat scriptura. Pernah ingat ya? Ada yang ingat? Hanya Alkitab itu. Nah, ini yang kedua, hanya iman. Satu ide atau gagasan tentang diselamatkan hanya oleh iman ini adalah hasil reformasi gereja tanggal 31 Oktober tahunnya 1517 yang diprakarsai oleh Martin Luther. Itu sejarah, tidak bisa dihapus. Faktanya demikian. Dan kita GSIA termasuk di dalamnya itu, misalnya selang itu ya nuruti pada akhirnya kepada reformasi gereja ini. Kita bukan bagian dari gereja sebelum reformasi. Kita bukan bagian dari gereja Katolik, bukan. Diselamatkan atau pembenaran oleh iman ini adalah artikel utama yang menjadi sumber doktrin dalam kurung ajaran lainnya. Dari sini nanti muncul berbagai cabang ajaran yang lain. Dari kalimat diselamatkan hanya oleh iman. Sholat ide ini adalah kata lain dari pembenaran hanya oleh iman. Jadi jelas ya. Saya membatasi pelajaran diselamatkan oleh iman ini dengan sholat ide yang artinya pembenaran hanya oleh iman. Ingat, ada pembenaran, ada pengudusan, ada pemuliaan. Nah, yang ketiga-tiganya itu membutuhkan yang namanya iman. Tapi saya membatasi pada pembenaran hanya oleh iman. Dan yang keempat, tentang diselamatkan oleh iman ini tidak bisa terpisahkan dari sholat yang lain sebagai Injil yang benar dan utuh. Sebagai kaum Protestan, Pentakosta. Jadi selain sholat ide ada sholat apa yang tahu? Tidak tahu? Ya, nanti kapan-kapan dikasih tahu. Oke. Ingat judulnya apa? Masih 7 menit. Diselamatkan oleh iman. Kita mau belajar bersama-sama berdasarkan tema ini. Diselamatkan oleh iman. Ingat tadi ya, presuposisi kita, anggapan kita harus sama. Ya, jangan sampai nanti selamat menurut saya itu ini, saudara punya pengertian selamat yang lain. Saya menyampaikan iman itu seperti ini, saudara berpengertian banyak 50 orang. Ini beda-beda, tidak boleh. Harus punya anggapan yang sama. Karena itu, next, kalau ngomongin selamat, ini pernah saya sampaikan ketika saya khotbah yang terakhir tentang saya sudah selamat itu, pengertian selamat ya. Menurut bahasa Indonesia itu
terbebas dari bahaya. Selamat itu bisa berarti sehat. Selamat itu juga bisa berarti doa dan salam. Itu secara bahasa Indonesia. Jadi jangan buat arti lain ya selain dari yang sudah diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Karena kita dalam gereja itu harus ada arti selamat yang menurut iman Kristen. Ini podoblok dengan yang dulu saya sampaikan. Arti selamat menurut iman Kristen adalah tindakan aktif Allah melalui Yesus Kristus untuk melepaskan manusia dari dosa dan murka Allah, sehingga manusia dapat menerima kebenaran, pengudusan, kemuliaan, dan dapat bersekutu dengannya. Nah, itu batasan definisinya seperti itu. Jangan membuat definisi yang lain. Itu tentang kata selamat. Selanjutnya tentang kata iman. Next. Iman itu yang pakai Alkitab Andre. Coba saudara cari menggunakan kata kunci iman di Perjanjian Lama. Saudara tidak akan menemukan kata iman dalam Perjanjian Lama. Fakta itu. Ya, iman, kata iman dalam bahasa Indonesia iman itu hanya kita jumpai itu dalam Perjanjian Baru. Kalau kita ketik iman dicari itu, tapi di PL itu tidak bakalan itu. Ya. Karena pencariannya menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan Alkitab kita tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Alkitab yang kita baca, yang kita pegang dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan. Jadi nyari iman di Perjanjian Lama tidak bakalan ketemu. Serius, coba saja. Tapi iman itu berasal dari bahasa Yunani itu nyebutnya itu pistis, tulisannya yang merah itu ya. Tulisan Yunaninya seperti itu. Artinya itu. Definisinya ya bagian bawah itu. Bisa berarti kepercayaan, keyakinan, bisa berarti kekuatan. Itu artinya. Jadi tidak ada yang kalau kamu Alkitab itu tidak merujuk pada Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kamu Alkitab tidak sama sekali tidak merujuk pada Ibrani 11. Karena apa? Perhatikan pada bagian jenis katanya. Ya, jenis katanya itu akan ada tulisan NF noun feminin. Noun itu dari bahasa Inggris, artinya kata benda. Jadi yang kita sebut iman itu sebenarnya adalah sebuah kata benda. Artinya apa? Dia itu sebuah barang. Nah, cuman kalau dalam bentuk kata yang dinamakan kata benda itu tidak harus berarti benda, tapi sesuatu objek dia. Bukan seperti marah misalnya. Marah kan kata sifat kan ya. Nah, iman itu kata benda menurut bahasa aslinya. Karena itu perhatikan, kalau dirangkai dalam sebuah kalimat diselamatkan oleh iman, artinya apa? Ada sesuatu yang menyelamatkan kita, kan seperti itu. Ya kan? Karena iman itu ternyata dalam bahasa aslinya itu bentuknya itu kata benda. Oke, selanjutnya. Nah, ini pembahasannya 3 saja. Singkat saya janji. Kita akan belajar tentang apa sih kata Alkitab tentang diselamatkan oleh iman. Lalu ada juga pandangan-pandangan tentang bagaimana keselamatan itu diberikan kepada manusia. Dan yang terakhir nanti kita belajar tentang penerapan untuk kehidupan kita. Oke, next. Yang pertama kita belajar tentang apa yang kitab suci atau Alkitab ajarkan mengenai diselamatkan oleh iman. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan manusia akan kebenaran. Nah, di dalam Roma pasal 1 ayat 8 bisa kita lihat tentang keberdosaan kita dan murka Allah. Bahwa manusia itu berdosa dan Allah itu murka. Semua itu sama, tidak ada perbedaan. Entah engkau beragama Kristen, Katolik, tidak beragama sekalipun, manusia itu berdosa. Ya, perhatikan. Semua telah berdosa
Dosa itu dalam bahasa Yunani-nya itu doxa. Doxa itu ini target ya. Ini untuk mengerti maknanya dosa dalam bahasa aslinya. Ini target. Saudara disuruh untuk nancep no ini, mana ini kepada ini ya. Ini harus pas di tengah. Nah, lalu kena sini pinggirnya. Kena targetnya enggak? Kena, tetapi kan tidak seperti perintahnya di tengah. Ini namanya dosa. Jadi harus pas, benar-benar pas di tengah sebagaimana diperintahkan. Kena sini itu dosa, kena sini dosa, kena sini dosa. Kalau pas di tengah seperti yang diperintahkan itu baru bukan dosa. Itu dalam bahasanya seperti itu, pengertiannya dosa. Nah, tentu ini sesuatu yang sulit sekali untuk dilaksanakan oleh manusia untuk tepat, karena manusia itu yang paling gampang itu bereset, gagal memenuhi standar Allah. Nah, terhadap keberdosaan kita, pertama-tama kita harus mengenali. Kalau sampai kita nggak sadar mengenali keberdosaan kita, tentunya tidak dikendali. Yang kedua, sumber pembenaran. Sumber pembenaran ini adalah Allah dan rahmatnya. Rahmat itu juga bisa disebut juga dengan anugerah. Tapi kalau rahmat itu jangan pakai anugerah. Tidak ada pembedaan juga. Tersedia gratis bagi semua yang percaya sebagai pemberian, bukan karena perbuatan. Anugerah memerlukan kondisi 3: tidak layak, tidak pantas, dan bebas. Tidak layak artinya anugerah itu diberikan kepada orang yang tidak layak. Nah, orang layak dia tidak akan diberikan anugerah. Keselamatan dunia, kita ngomongin keselamatan. Tidak pantas dan bebas. Bebas itu artinya suka-suka yang punya. Saya mau berikan ini kepada siapa? Terserah saya. Demikian juga keselamatan. Cuman dari Alkitab kita tahu bahwa keselamatan itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Tapi pada dasarnya kepada siapa keselamatan itu diberikan? Itu ya kewenangannya Allah sendiri. Rahmat atau anugerah adalah pemberian cuma-cuma dari Allah kepada mereka yang layak menerima murka Allah dengan mengorbankan putranya. Perhatikan ini. Pemberian cuma-cuma dari Allah kepada orang yang layak menerima murkanya. Orang, perhatikan. Yang diberikan anugerah keselamatan itu hanya orang, hanya manusia. Hewan tidak, tumbuhan tidak, malaikat juga tidak. Yang ketiga, dasar dari pembenaran. Dasar dari pembenaran adalah Kristus dan salibnya. Kepatuhan pasif Kristus untuk menebus kematian di kayu salib. Pernah dengar yang namanya kepatuhan pasif? Saudara, dengan kepatuhan pasif sepertinya pasif itu kan identiknya dengan konotasinya negatif gitu ya. Tapi perhatikan pengertian kepatuhan pasif. Kepatuhan pasif adalah kepatuhan total atau mutlak. Ingat khotbahnya Pak Prayoga yang terakhir apa? Taat tanpa syarat. Itu yang dinamakan dengan kepatuhan pasif. Kristus memiliki kepatuhan yang pasif ketika dia melaksanakan kehendak Bapaknya. Tidak pakai nanya. Tidak seperti kita manusia loh. Aku ini biro, gampang-gampang gitu. Dikei opo, oleh opo. Nah, kepatuhan pasif Kristus tadi itu menghasilkan kebenaran, penebusan dan perdamaian. Yang keempat, arti dari pembenaran. Arti dari pembenaran adalah iman saja. Kita menerima kebenaran sebagai pemberian cuma-cuma dari Allah oleh iman dan hanya iman saja. Semua sudah selesai, tidak ada yang perlu ditambahkan pada pekerjaan yang sudah diselesaikan Kristus. Memangnya
siapa manusia yang bisa menambahkan pekerjaan kepada apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus? Itu istilah akademiknya tetelestai. Sudah selesai. Pernah dengar tetelestai? Dalam Injil, kebenaran Allah dinyatakan melalui demonstrasi keadilan Allah atas dosa dengan kematian Kristus dan untuk penyelamatan hanya dengan iman. Itu artinya. Oke, next. Wah, ini tidak kelihatan. Bisa diperbesar tidak? Diselamatkan oleh iman. Judulnya itu ya. Diselamatkan oleh iman. Nah, dulu sekali sebelum gereja itu ada yang namanya gereja Protestan. Itu kan hanya ada yang namanya gereja apa? Katolik, hanya gereja Katolik yang mereka mengaku sebagai penerus ajarannya para rasul. Gereja Katolik itu terbagi menjadi dua, gereja Katolik Roma dan Katolik Ortodok. Bukan Katolik Ortodok, orang Ortodok itu tidak mau disebut Katolik. Orang Ortodok juga tidak mau disebut sebagai Protestan. Mereka maunya disebut sebagai Kristen Ortodok. Mau contohnya orang Kristen Ortodok? Tahu? Pak Randy. Pak Randy itu orang Kristen Ortodok. Kalau kita Kristen Protestan, itu nanti ada bedanya loh saudara. Oke. Yang kolom sebelah di mana? Paling kanan. Nah, paling kanan itu pandangan sejarah Protestan. Yang tengah itu pandangan orang Katolik Roma. Yang paling kiri saya itu adalah pandangan Kristen liberal. Nah, ini penting sekali untuk orang Kristen menentukan di mana posisi dia berada. Supaya apa? Supaya tidak beragama sakar PDW. Oh, ajaran ini saya iko iyo. Lalu Anda menjadi golongan yang mana? Menjadi golongan Protestan, Katolik, atau liberal? Yang mana kita tahu liberal itu sama sekali bertentangan dengan doktrin Pentakosta. Betul nggak ngerti ini mungkin ada sebelum gitu ya. Tapi perhatikan saja. Nah, yang pertama, siapa yang mengerjakan pembenaran itu? Menurut golongan kita, YCA ya. Maksudnya siapa yang dibenarkan gitu ya. Kalau menurut pandangan kita, orang Kristen Pentakosta, adalah siapapun yang percaya kepada Kristus. Kan gitu. Bahasa Inggrisnya pun tak ada masih gampang saja ya. Yang ngerti bahasa Inggris, maaf gitu ya. Enggak, saya gampang. Siapapun yang percaya kepada Kristus, maka dia akan dibenarkan. Nah, kalau orang Katolik Roma berarti kan, siapapun yang menerima sakramen baptisan dan melakukan pekerjaan baik, maka dia baru dibenarkan. Beda kan? Beda kan? Beda kan? Kalau golongan Kristen kita percaya bahwa siapapun yang percaya bahwa saya berdosa dan saya percaya kepada Kristus, maka saya akan oleh pembenaran. Kalau orang Katolik untuk memperoleh kebenaran tadi, dia harus mengikuti yang namanya sakramen dan juga melakukan perbuatan baik, baru dia memperoleh kebenaran. Beda kan? Kalau orang liberal, ya orang liberal itu beranggapan bahwa semua orang itu sudah punya, gitu. Itu kan bahaya. Ada satu rangkaian banyak bahwa tidak saya jelaskan, nanti untuk didalami saja, karena saya tahu banget bahwa kapasitas kita, kapasitas jemaat menangkap ini itu berbeda-beda. Saya ringkas menjadi ini yang selanjutnya. Nah, saya ringkas menjadi dua ini saja, imputed dan infused. Terbagi menjadi dua pandangan ini. Pandangan mana yang akan saudara pakai, tidak ada masalah selama Anda tetap bekerja untuk Kristus.
Tidak masalah seperti demokrasi di Indonesia ini. Saya kuning, Anda merah. Gak ada masalah apa, tidak apa-apa. Yang penting tetap berbuat baik, tidak melanggar norma-norma yang ada di lingkungan, kan seperti itu. Yang pertama, ini yang berpaham imputed ya namanya. Itu Allah memperhitungkan kebenaran Kristus hanya melalui iman di dalam Kristus saja. Diberikan kepada kita atas nama ketaatannya Allah, Yesus, yang sempurna melalui iman saja kepada pribadi dan karyanya. Yang kedua, yang golongannya Katolik. Kerjasama orang berdosa dengan kasih karunia Roh Kudus. Jadi manusia yang berdosa ini perlu bekerja sama dengan Allah supaya selamat. Kalau yang atas sebenarnya saya tidak perlu ngapa-ngapain, Allah yang akan menyelamatkan saya melalui iman. Beda kan? Nah, saudara mau berpaham yang mana tidak apa-apa. Silakan. Nah, penerapan. Nah, ini yang paling penting buat kita. Terlepas dari kita mau ikut paham yang mana, yang pertama sebagai umat percaya, yang pertama kita harus menjaga Injil keselamatan yang sejati. Kita mau berpengertian atau berpaham bahwa kalau saya diselamatkan, maka saya harus melakukan perbuatan baik, berbuat baik terus supaya saya tetap selamat. Itu paham yang pertama. Paham yang kedua, saya tidak bisa menambahkan perbuatan baik saya supaya saya tetap selamat. Tidak kan? Tetapi perhatikan, dua-duanya yang berpaham beda itu, dia tetap melakukan perbuatan baik. Harusnya seperti itu. Hanya saja yang salah satu itu beranggapan bahwa perbuatan baik itu tidak punya andil. Kalau yang satunya berpendapat bahwa perbuatan baik saya itu punya andil untuk keselamatan. Apa salah? Harus menjaga Injil keselamatan yang sejati. Kenapa? Karena akan ada banyak Injil palsu. Injil yang sejati itu seringkali itu panas di telinga, panas di hati, gak enak di kuping. Ya, perhatikan ketika Yesus melakukan pelayanannya, dia seringkali membuat panas telinga orang. Dan orang yang telinganya panas biasanya orang yang apa? Ya pasti ada yang gak beres. Karena mungkin itu bertentangan dengan pengertian. Dan yang bahaya, yang palsu ini seringkali itu memikat dan gak kelihatan. Ingat ya, yang palsu itu kan mesti mirip yang asli, kan gitu ya. Adidas, jadi Adude gitu. Mirip-mirip itu biasanya. Karena itu kita harus menjaga Injil yang sejati. Memiliki pendirian dan kewaspadaan, sadarlah dan berjaga-jaga. Lawan musuh iblis, dia sangat inovatif. Dan satu-satunya cara supaya kita tidak tertipu oleh yang palsu, bahwa kita harus mengenal yang asli. Kalau kita tidak pernah tahu yang asli, kita tidak pernah tahu kalau kita sedang tertipu. Karena itu Injil keselamatan yang sejati harus kita jaga. Yang kedua, kita harus senantiasa mengakui keteranjangan kita. Akan ada pencobaan terus-menerus untuk mendapatkan upah dari Kristus. Secara praktis memang kita semua akan diselamatkan, sedang diselamatkan, dan sudah diselamatkan. Secara praktis memang seperti itu. Tetapi untuk mendapat upah dari Kristus, upah dalam hal ini bukan yang artinya surga. Tapi sebagaimana kita tahu nanti, oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upah apa itu? Dari perumpamaan kita tahu, kepada seorang yang dipercayakan 2 talenta, maka dia akan dipercaya berapa kota itu. Gambarannya seperti itu. Sama-sama masuk surga, tetapi nanti ada upah atau mahkota yang berbeda, tetapi dalam kualitas yang sama. Paradoks mengenai perbuatan baik ini begini: ketika dikatakan bahwa kita diselamatkan itu hanya oleh iman,
Tetapi iman itu seperti koin gitu ya. Iman dan perbuatan. Ya kan? Iman itu pasti menghasilkan perbuatan. Perbuatan apa? Yang baik. Kalau iman tidak ada perbuatannya, maka itu bukan iman yang sejati. Bukan iman yang menyelamatkan kita. Itu hanya iman palsu. Perhatikan. Iman yang tidak disertai perbuatan, itu adalah iman yang palsu. Tanpa rahmat Allah yang melimpah, tangan kita itu kosong dan miskin rohani. Sedikit jelas. Yang ketiga, yang terpenting untuk kita adalah tentu kita semua sudah percaya bahwa saya sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, sudah menerima keselamatan melalui iman. Nah, yang terpenting adalah menghasilkan buah iman. Tadi sudah saya katakan, iman itu ibaratnya sebuah uang koin. Ada satu sisi iman dan di sisi lainnya adalah perbuatan. Kita harus menghasilkan buah iman. Buah iman itu tentu ada sangat banyak. Tapi kalau diringkas itu secara keilmuan itu menjadi 3. Notitia, pengetahuan, konsensus persetujuan, dan fidusia, penyerahan diri. Menghasilkan buah iman, yang pertama menghasilkan pengetahuan. Kita dapatkan melalui mendengar firman dan beroleh pengetahuan kebenaran. Buah yang selanjutnya adalah persetujuan bahwa kita menerima roh dari Allah dan mau hidup dipimpin oleh roh itu. Mau menerima roh dari Allah dan mau dipimpin. Makanya mau terima roh, tetapi untuk dipimpin tergantung atau tidak berganti kan gitu ya. Itu manusia. Yang ketiga, buah iman adalah penyerahan diri atau penghayatan. Artinya menjadi murid dan memiliki ibadah yang sejati. Banyak orang mau menjadi murid, tetapi mereka tidak memiliki ibadah yang sejati. Mereka hanya memiliki ibadah yang lahir. Padatnya ada beribadah, tetapi rohnya tidak. Karena di poin kedua tentang asensus, persetujuan tadi, dia hanya mau terima roh, tapi tidak mau hidup dipimpin roh. Tentu kita tidak mau menjadi orang-orang yang seperti itu. Tentu kita maunya, saya mempunyai pengetahuan yang benar tentang kebenaran. Saya mau terima roh Allah dan hidup dipimpin roh. Saya mau menjadi murid dan memiliki ibadah yang sejati. Yang terakhir, berikutnya, iman yang kita miliki adalah iman yang menyelamatkan. Karena iman tadi sebuah kata benda, anggap saja itu. Iman yang ada pada saya dan saudara itu adalah iman yang menyelamatkan. Ini iman yang berbeda dengan ketika saya punya kerinduan, misalnya saya ingin punya gitar. Biasanya pendeta ini nasihati, beriman saja nanti kamu pasti punya gitar. Ya, atau ini seperti yang kemarin disaksikan di Korea, waktu belum punya tempat tinggal sendiri, punya iman untuk punya tempat tinggal kan sendiri ya. Iman yang saya sampaikan tadi itu berbeda dengan iman yang seperti itu. Karena ketika kita beriman terhadap keinginan kita, iman itu tidak menyelamatkan. Perhatikan bedanya. Ketika kita mempunyai kerinduan terhadap sesuatu, pekerjaan, pergumulan dan lain sebagainya, kita punya iman loh, supaya itu tercapai, terpenuhi kan gitu. Nah, iman yang saya sampaikan tadi itu berbeda. Kalau iman-iman yang kita lakukan sepanjang itu untuk kebutuhan jasmani kita, perhatikan, itu bukan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang membawa kita bersatu dengan Allah. Hanya itu. Jadi jangan terlalu gampang menggunakan kata iman ya. Karena kalau Alkitab kita mencatat, iman itu merujuk pada karyanya Allah. Jadi kata-kata saja, percaya gitu saja. Jangan menggunakan kata iman kalau saudara punya kerinduan. Karena iman yang kita miliki adalah iman yang menyelamatkan. Selanjutnya, yang kedua, iman yang menyelamatkan menjadikan kita itu manusia rohani. Ini tidak bisa ditolak.
Dan ini adalah tuntutan untuk kita semua. Dan kita semua sedang bergumul dalam proses menjadi manusia rohani. Jangankan Tuhan, manusia saja itu tahu kelemahan-kelemahan kita. Ya, iblis juga tahu kelemahan kita. Dan itu akan dipakai iblis untuk sebisa mungkin membuat kita itu tidak menjadi manusia rohani seutuhnya. Pekerjaan iblis adalah untuk menjadikan kita itu menjadi manusia daging. Dan yang kita tahu, orang yang diselamatkan itu adalah manusia rohani. Yang terakhir, perhatikan, iblis, setan, itu tahu tidak bahwa Yesus adalah anak Allah? Dia adalah Allah. Iblis tahu tidak? Tahu tidak? Tahu kan? Iblis tunduk tidak sama Yesus? Tidak kan? Enggak, dia enggak tunduk. Bahkan Yesus dicobai kan? Ya toh? Perhatikan, pengetahuan bahwa Yesus adalah Allah itu tidak hanya kita yang memiliki. Iblis, setan pun tahu. Bedanya apa? Manusia dengan iblis. Manusia bisa memilih untuk taat, untuk tunduk gitu. Iblis itu, setan itu tidak punya ketundukan. Karena itu, mari kita menjadi manusia yang mempunyai ketundukan kepada Allah kita. Jangan seperti iblis, tahu kebenaran tetapi tidak mau tunduk. Kalau kita tahu kebenaran dan tidak tunduk, maka kita mempunyai sifat yang sama dengan iblis. Begitu yang demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi, kita diselamatkan itu hanya oleh iman. Kita diselamatkan oleh iman plus perbuatan. Itu pandangan Katolik. Mari kita berpandangan bahwa kita sebagai orang Kristen di GSIA, kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh iman. Dan karena saya tahu saya diselamatkan oleh iman, maka iman saya menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang mempermuliakan Allah kita. Amin. Saya undang pemain musik dan singer depan, kita akan nyanyikan satu pujian. Percaya saja, percaya. Yang beri kita menang. Mari bangkit berdiri supaya tidak ngantuk. Masih jam 12. Percaya saja, percaya saja. Percaya saja, percaya saja. Ini pujian lama kan? Ya toh? Percaya saja yang beri kita menang. Artinya kalau dalam ditafsirkan dalam bahasa lain itu iman saja yang membuat kita selamat. Itu ternyata ada pujiannya. Begitu kan? Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur siang hari ini melalui waktu terbatas dan waktu yang baik ini kami boleh belajar bersama tentang selamatkan oleh iman. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap pikiran dan akal budi kami untuk mampu menyelami dalamnya firman. Kami percaya sekalipun kami manusia terbatas menyampaikan, tetapi kami memiliki Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memberikan pencerahan dalam setiap kepada akal budi. Berkati kami semua yang sudah mendengar, kiranya firman ini boleh
nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman dalam satu minggu ini, hari Senin. Ada KKA di tempatnya masing-masing dan di waktunya masing-masing. Silakan bergabung di tempatnya masing-masing. Hari Selasa kreativitas musik jam 6 sore. Hari Rabu latihan tamborin jam 4 sore. Ibadah PA jam 6 sore. Untuk hari Kamis persekutuan kaum wanita ada di gereja jam 3 sore. Jadi untuk wanita selama sampai Natal nanti tetap ada di gereja. Kita akan membahas yang lain-lain ya wanita. Terus hari Kamis, hari kreativitas musik juga di hari Kamis jam 6. Ada 2 kali. Hari Jumat persekutuan kaum pria ada di rumah Bapak Suko jam 6 sore. Hari Sabtu persekutuan kaum muda di gereja jam 6 sore. Persiapan ibadah umum jam 7. Hari Minggu sekolah Minggu jam 7 dan ibadah umum jam setengah 11 siang. Yang akan dilayani oleh leader Bapak Grit, singer Saudari Yemima, Ibu Nevi dan Saudari Regit. Musik Bapak Stefanus, Saudara Paulus, Bapak Tony dan Bapak Angga. Tiket dari KKA Elia. Satu lagi, ini pesan dari Ibu Odi. Ibu Odi adalah yang mengkoordinir anak-anak tamborin. Pesannya adalah siapapun yang terbeban ingin membantu sehubungan dengan dana untuk perlengkapan tamborin dipersilakan berapapun jumlahnya. Dana paling lambat di minggu kedua bulan Desember. Dana yang masuk akan diserahkan ke Ibu Odi. Bila ada pertanyaan, silakan menghubungi ke Ibu Odi langsung. Ya, ini masalah tamborin, perlengkapan anak-anak tamborin. Ya, puji nama Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Setiano. Tuhan salam. Ibu yang dikasih Tuhan. Fokusnya itu paling besar gitu ya. Ini tapi bukan kosong ya. Kedua sudah masuk dan nanti bakalan mas ya. Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita maju di dalam Tuhan. Kita bisa melakukan kebutuhan dalam perbuatan baik kita. Dalam pelajaran di TE ini ya, kita ini banyak salahnya daripada benarnya. Kalau kita melakukan kebenaran kita diselamatkan, itu juga akan sesuai dengan firman. Karena firman Tuhan kita diselamatkan karena iman. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Pelajaran dalam kenalan Tuhan, karena intinya adalah selamat. Kita berkata apapun nanti kalau nanti masuk neraka kan tidak ada untungnya ya. Istri saya ini sekolah pendeta, setelah sekolah dirapi pendeta, dirapi ketua dari agama Buddha ya. Di situ bisa beli tanah pendeta rektor waktu ya. Kasih tahu pendeta ya. Ternyata nggak nikmati, dia mati. Tuhan bukan kita cari. Memang kita perlu tapi bukan yang utama.
sekali ya jiwa-jiwa dari Jumbo, Kompak, Bogor, dan Parkirjo ini. Pak Jubang ini kami doakan karena yang dekat di sana. Nah, mungkin kami mendoakan sampai di pusat Bogor kan tidak mungkin. Ternyata kemarin Bapak itu ya, saya berjalan sama Pak Edi ke rumah Pira, lihat mulai di atas itu disusul sama supirnya. Itu ibu gembala, supir juga baru. Saya juga baru persiapkan. Ternyata dia ini yang orang tua ini sudah lama tidak pernah ke gereja. Waktu itu jemaatnya Daniel. Saya sejak Daniel datang nggak pernah ke gereja pun. Bisa keluarganya ini mau kembali ke gereja. Ya terserah kemana, tapi dia mau ke tempat kami. Karena sudah lama dianggap sudah hilang gitu ya. Dulu ada namanya Pita ya gitu. Pita dapat orang kota agamanya Islam. Gak ke gereja lama sekali. Tapi sudah kembali ke gereja. Ada kemarin pembalikan lama gak gereja sudah begitu ada sahabat istri saya. Karena itu coba dari Pak Adi. Apa sudah aktif di GAP Perikilan? Oh enggak, saya tetap di situ. Akhirnya bisa. Sebulan, kita memang kalau ada jiwa sudah hilang balik lagi itu Tuhan senang ya. Karena gambaran anak Yesus yang pergi itu ketika balik bapaknya kan tidak marah, tapi malah dirangkul dikasih jubah yang baru, potong pesta dan sebagainya. Itu gambaran kita ya. Karena ketika jemaat kami sudah lama nggak ke gereja, saya nggak pernah terkutuk apapun. Saya mau tahu suatu saat balik lagi ya, karena Tuhan saja kasih gambaran tidak benci, ya. Malah senang, malah ketemu malah senangnya kita doakan yang lama-lama meninggalkan, siapa tahu nanti balik lagi. Itu harapan kita semua. Besok itu ke gereja. Jadi doa-doa itu nggak pernah Tuhan itu tidak menjawab, hanya tunggu ya. Atau memang doanya itu nggak berkenan dan nggak dijawab. Tapi kalau tujuan memuliakan Tuhan, saya percaya doa itu pasti dijawab sendiri. Tuhan saja, mari kita akhiri kepada diri. Satu cita Bapak terima kasih. Terima
sedang ibadah yang sudah ditentukan oleh gereja ini. Makasih Tuhan, kami akan kami dalam tangan kuasa-Mu sepanjang sepekan ini, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami, program-program gereja, PKKA, ataupun yang lain, Tuhan Tuhan yang menuntun oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami akan belajar menurut apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang ini. Bahkan keperluan-keperluan kami secara pribadi yang tidak kami rencanakan atau kami tidak tahu, biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin kami, supaya sepanjang minggu ini kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami jadi garam dan terang di mana kami berada. Kami bisa menceritakan tentang kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kepada Tuhan dalam Kudus-Mu yang melengkapi dalam ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, kita berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita katakan bersama, Amin.